إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwati wa akhwati billah, a'azakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga salawat dan salam serta senantiasa dilimpahkan kepada suri saudara kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga dan para sahabat dan segala umat yang mengikuti ajaran yang terakhir. Ikhwati wa akhwati billah rahimahullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tadabbur surah Ali Imran. Pada kesempatan malam hari ini masuk kepada ayat ke-23 hingga ayat 28. Ayat 23 sampai ayat 20. Ya, sekarang tidak jelas ya. Kelas belas ya, siap-siap ya. Oh, jangan ada hafal. Amalan pertama pokoknya sholat dulu. Kalau ada, silakan dipersiapkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا تتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم ويحذركم الله نفسه وإلى الله المسير وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما في السماوات وما في الأرض الله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. Ya, sudah masuk. Masya Allah. Pakai mic kan? Ayah suaranya nih, bagus sekali besar. Masya Allah. Allah Akbar. Anda banyak kan berapa ya? Sekali makan ini? Enggak, emang udah. Oh, kalau kamu itu. Iya. Ya. Uji. Jadi luar biasa. Selamat kepada Adam Al-Musyari ya. Ada Al-Ghifari yang disebut. Jadi siap-siap nih Mas Bagas ayat selanjutnya ya. Kalau yang kedua ada Ibrahim ini sudah ini ya. Tahun depan dan Sekarang kita bahas tadaburnya ya. Ini agak lumayan panjang daripada yang lain. Allah berfirman yang
Bukan ini di ayat ke-23. Alam tara ila alladziina utul nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum ila akhir ayat. Ya artinya apa? Tidakkah engkau memperhatikan alam tara berarti tidak orang-orang yang telah diberi bagian dari kitab Alkitab. Mereka disuruh untuk kembali kepada kitab Allah agar kitab itu memutuskan perkara di antara mereka. Perhatikan mereka yang diberi kitab. Tatkala diajak untuk apa? Kembali kepada kitab Allah. Yang mana kitab Allah itu untuk memutuskan perkara di antara mereka. Namun sebagian dari mereka berpaling dan menolak. Berpaling dan menolak. Seperti itu. Bahkan pernah terjadi perdebatan sengit antara ahli kitab Nasoro sama Yahudi di depan Rasulullah SAW. Masing-masing mengklaim di atas benar. Di dalam surat Al-Baqarah. Kemudian ayat selanjutnya dari kabi anahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat ila akhir ayat. Hal itu terjadi karena mereka berkata mereka di sana. Dan kira-kira di buku umat Islam ada yang seperti ini. Tidak akan menyentuh kami api neraka kecuali beberapa hari saja. Apa maknanya atau dengan bahasa mudahnya? Api neraka tidak akan mengenai kami. Hanya beberapa hari saja. Subhanallah. Anak pernah dengar sendiri dari teman. Bahwasanya beliau ini mendengar orang Islam, makhluk Islam, neraka di tangan saya ini tinggi, lebih hebat daripada hari kita yang ini ya. Kalau hari kita masih beberapa hari, berarti kan masih tersentuh ini. Maka apa yang mereka ada-adakan telah menipu mereka dengan agama mereka. Mereka telah menipu diri mereka sendiri dalam agama mereka. Kacang Bali. Maka di ayat selanjutnya disebutkan fakaifa idza jama'nahum li yaumin la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bagaimanakah nanti ketika kami mengumpulkan mereka pada hari yang tidak ada keraguan padanya atau hari kiamat. Dan setiap jiwa diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Mereka tidak dizalimi sedikit pun. Kemudian Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad. Saya salah. Wahai Tuhan yang memiliki segala kuasa. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Muhammad untuk berdoa. Wahai Tuhan yang memiliki segala kekuasaan, Engkau memberi kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail ila akhir ayat. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Engkau memberi rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa batas. Allah memasukkan siang, malam ke dalam siang, siang ke dalam malam. Kenapa siang dan malam ini berganti ya? Seperti itu. Ketika datang waktu siang,
atau datang waktu malam, maka malam dimasukkan ke dalam siang. Tatkala datang waktu pagi atau siang, apa namanya? Siangnya dimasukkan ke dalam malam. Kemudian Allah menghidupkan keluarkan yang hidup dari yang mati. Kira-kira apa? Dikeluarkan yang hidup dari yang mati. Lahiran. Ya bumi ini awalnya mati, hidupkan, tumbuh-tumbuhan dan makhluk. Dan keluarkan yang mati dari yang hidup. Kalau ada sampai sana, bisa dilihat tafsirnya. Engkau memberi rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa batas. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong, pemimpin atau sahabat dekat selain orang-orang beriman. Barang siapa melakukan itu, maka ia tidak mendapat apapun dari perlindungan Allah kecuali jika kalian melakukannya untuk menjaga diri dalam kondisi tertentu. Allah memperingatkan kalian terhadap dirinya dan hanya kepada Allah sempat kembali. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kepada mereka, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian atau kalian menampakkannya, pasti Allah mengetahuinya. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini dari terjemahan ayatnya. Nah, sekarang kita sampaikan tadaburnya, nanti ada 7 pertanyaannya. Ayo kita jadikan tadabbur. Ma dilalatu wasfil ladina utul kitab bil iqrar. Apa makna dari penyadaran sifat terpaling kepada orang yang diberi kitab? Ma dilalatu wasfil ladina utul kitab. Apa pendalilan pensifatan orang-orang yang diberi kitab itu disifati dengan iqrar terpaling? Bagaimana sisi pendalilannya? Berdasarkan ayat alladzina utul kitab minal kitab yad'una ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Disebutkan wa hum mu'ridun, mereka berpaling. Apa sisi pendalilan kesifatan mereka dengan berpaling? Ada atau kelas 11 dulu? Karena ada dalam Al-Quran. Jadi kayaknya sepertinya apa? Ini pertanyaannya kasihan. Kita langsung saja disebutkan di sini. Ada penjelasan dari Imam Al-Alusi dalam kitab tafsirnya, kalau tidak salah, Ruhul Ma'ani. Tafsir Ruhul Ma'ani. Dia mengatakan, ma'an mungkinun haqqan wa huwa ya'lamuhu illa salibahu Allah. Fasallabahu Allah Ta'ala ilmahu hatta yasir inkaruhu lahu bi surah wa yusaf man lam yakun qad ilmuhu. Apa ini? Tidaklah seseorang mengingkari suatu kebenaran, sedangkan dia mengetahui, melainkan Allah akan cabut ilmunya. Jadi kalau ada orang sudah tahu kebenaran, kok diingkari, maka ilmunya akan dicabut oleh Allah Subhanahu. Dan ingat bahwa ilmu yang kita peroleh ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mudah, sekejap mata Allah mencabut. Jadi caranya menjaga ilmu ini bagaimana? Kita mengamalkan. Jangan sampai mengingkarinya. Kalau belum bisa mengamalkan, jangan kami ingkari. Jangan mengingkari. Kemudian utarakan itu kepada Allah. Saya mengetahui itu benar, tapi saya merasa belum bisa. Tapi bisa. Lebih baik daripada Allah mengingkari kebenaran tersebut. Allah mencabut ilmu
ibunya itu darinya, sehingga pengingkarannya menjadi seperti keadaan orang yang memang tidak pernah mengetahui kebenaran, sehingga seolah-olah dia itu seperti tidak mengetahui kebenaran sama sekali. Pertanyaan kedua, mada yatarattabu ala i'tiqadil mutakabbirin an-nar lam tamassahum illa ayyaman ma'dudat. Apa konsekuensi akibatnya dari keyakinan orang-orang yang sombong bahwa neraka hanya akan menyentuh mereka dalam beberapa hari saja? Apa dampak orang meyakini bahwasanya neraka itu hanya menyentuh mereka beberapa hari saja? Di ayat itu apa? Wahum bidinihim ma kanu yattaqun. Hilangnya perhatian mereka untuk mengikuti kebenaran disebabkan keyakinan mereka bahwa mereka pasti selamat ada Allah. Jadi yang tadi penyebab mereka itu mengingkari karena apa? Mereka sudah menganggap mereka tidak kena azab Allah. Sudah sakti atau sudah kebal hukum. Ini jangan kita bayangkan, ini konteksnya kan ahli kita. Kita beriman kepada Allah jangan termasuk orang-orang seperti itu, ya. Dalam keadaan apapun mereka tidak kena azab Allah. Keyakinan itulah yang membuat mereka berani melakukan sikap berpaling semacam itu. Jadi akibat buruk dari menganggap diri mereka tidak bisa tersentuh api neraka azab Allah, mereka berpaling dan meminta itu. Pertanyaan selanjutnya, ini kira-kira yang mudah nanti anak mengatakan. Kaifa tadul ayatu ala kamali qudratillahi subhanahu wa ta'ala wa dha'fil makhluqat. Allah berfirman, wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ini bagaimana ayat yang mulia ini menunjukkan akan kesempurnaan kuasa Allah dan begitu lemahnya makhluk. Bagaimana ayat ini menunjukkan Allah Maha sempurna kekuasaannya dan makhluk itu lemah. Ayat ini dari katanya Pak, Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Nah, apa gimana kira-kira? Mudahnya Allah dan memastikan suatu makhluk dan makhluk tidak berdaya, misalkan Allah. Ya, Masya Allah. Ada lagi? Disebutkan di sini wahada, dijelaskan oleh tafsir As-Sa'di rahimahullah. Wahada a'dhamu dalilin ala qudratillah. Ini merupakan dalil paling besar akan kuasa. Wa anna jami'al asya' musakharah mudabbarah. Bahwasanya segala hal, segala sesuatu itu tunduk dan diatur. Tunduk dan diatur. Itu tadi kan Allah yang mengeluarkan dari hidup mati, yang mati dari hidup. Ini itu apa buat Allah? La tamlik minat tadbir syai'an, dan makhluk-makhluk itu tidak memiliki kekuasaan sedikit untuk mengatur. Jadi sangat dusta orang-orang dia itu dia bisa mengatur alam semesta dengan kendalinya sendiri. Subhanallah, ya kan? Ada nggak kayak gitu? Ada, bisa jadi ada yang mau kayak gitu, ya kan? Tapi tadi ada makhluk yang banyak manusia tertipu karena seolah-olah bisa mengendalikan jagat raya ini. Dajjal, ada Dajjal. Itu aja sebagai ujian. Itu semuanya pemberian dari Allah untuk ujian bagi manusia. Tidak? Subhanallah, ya. Bayangkan, bayangkan.
Kalau orang ya diuji dengan mie instan saja bisa ganti agama, pindah agama. Bagaimana nanti kita kerja? Tidak diiming-imingi mie instan pindah agama. Bagaimana kalau belajar belum datang? Tidak. Yang ketika ngomong hujan berhenti, hujan berhenti nanti ada orang dibunuh, itu lagi hidup seperti ini kan? Sebab hanya ini saja mau dibunuh. Ini kan ujian di mana luar biasa. Siapa kami belajar? Hanya kamu. Kalau orang Yahudi ya kan? Iya kan? Orang Yahudi. Kalau bisa. Ya, jadi kalau kita mendapatkan ujian duniawi atau apa, belum seberapa ini. Saya sampai belajar di kita. Subhanallah. Tidak ada nabi pun yang senantiasa memperingatkan umatnya dari apa? Fitnah, dajjal. فخلقه الله تعالى الأجداد والذكر من ذكره في بيان أنه مقصور. Ia tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk mengadu, maka penciptaan segala sesuatu yang berpasang-pasangan dan bahwa dia menciptakan langit dari lawannya menunjukkan bahwa semuanya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu. Pertanyaan selanjutnya, ma sifatul muwalah al-manhi anha ma'a ghairil muslimin? Apa sifat? Apa bentuk loyalitas? Loyalitas. Atau wala yang al-manhi anha, yang dilarang terhadap non-muslim? Bagaimana loyalitas yang tidak boleh terhadap non-muslim? Berarti bersikap toleransi ada yang boleh ada tidak, kapan yang boleh apa yang tidak boleh. Makanya siapa yang bisa jawab? Ini sudah jawab. Ya, kali mau jawab ini kali. Dalam hal ibadahnya ya. Ada lagi? Saya mau jawab saya. Ada mau jawab? Hah? Ulang tahun kata saya, Masya Allah. Nah kalau orang Islam yang ada gimana? Ya, mungkin ya. Lagi. Kita baca. As-sahihu anna kulla ma 'addahu al-'urfu ta'ziman wa hasabahu muslimu wala fa huwa manhiyun anhu. Yang benar bahwasanya yang secara uruf itu merupakan bentuk pengagungan dan kaum muslimin menganggapnya itu adalah loyalitas, maka itu dilarang. Kalau secara uruf biasanya itu sudah mengagungkan pengagungan kepada mereka atau apa? Kaum muslimin menganggapnya itu adalah bentuk loyalitas, maka ini dilarang. Walau ma'a ahli dhimmah, meskipun terhadap orang kafir yang dhimmi. Ya, meskipun dhimmi ya kan? Dhimmi apa sih? Yang berada di atas dhimmah ya. Apa masih dalam dhimmah? Dilindungi, mendapatkan perlindungan oleh pemerintah kaum muslimin. La siyama idza qata'a syai'an fi qulubi du'afa'il mu'minin. Lebih-lebih lagi apabila akan berpengaruh kepada hati orang yang kaum muslimin jiwanya lemah atau imannya lemah. Lebih berbahaya lagi. Gitu ya. Banyak ya. Pertanyaan selanjutnya. Limadha jama'a subhanahu wa ta'ala baina ilmihi wa qudratihi fi hadhihi al-ayah? Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tukhfuhu ya'lamullah. Katakanlah jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada kalian atau menampakkannya, Allah mengetahui. Bagaimana? Allah menggabungkan penyebutan ilmu dan kekuasaan dalam ayat ini. Ya kan? Jawabannya apa?
وهذا من التحديد إذ المهدد لا يكون بينه وبين التحقيق وعيده مهدد لا يكون بينه وبين التحقيق وعيده إلا أحد أمرين الجهل بجريمة المجرم أو العجز عنه. Ini adalah bentuk ancaman, sebab orang yang mengancam tidak terhalangi dari menunaikan ancamannya kecuali oleh dua hal: ketidaktahuan terhadap kejahatan orang yang diancam atau ketidakmampuan untuk menghukum. Ini merupakan ancaman. Ayat ini jadi ancaman, meskipun dalam bentuk atau pertanyaan. Seperti itu. Maka ketika Allah memberitahukan perluasan ilmunya dan sempurnanya kekuasaannya, mereka pun mengetahui bahwa mereka tidak akan lolos dari hukumannya. Ini sekalian adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, "Malladhi yufiduhu al-muslim min ma'rifati ilmillahi asyamil wa qudratihi al-kamilah?" Apa manfaat yang diperoleh seorang muslim dari mengetahui ilmu Allah yang menyeluruh dan kekuasaannya yang sempurna? Apa faedahnya? Ya. Ini merupakan peringatan. Dalam ayat ini terdapat bimbingan untuk membersihkan hati dan untuk senantiasa menghadirkan pengetahuan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu setiap waktu, sehingga seorang hamba malu kepada Rabb-nya bila melihat hatinya menjadi tempat bagi pikiran yang buruk. Bahkan hendaknya ia memenuhi hatinya dengan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, seperti mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, memikirkan ilmu yang bermanfaat, merenungi makhluk dan nikmat Allah, atau memberi nasihat kepada hamba-hamba Allah. Jadi aktivitas kalian di pondok pesantren sebagaimana apa tadi? Ada mentadabbur ayat, hati, memikirkan ilmu yang bermanfaat, merenungi makhluk dan nikmat Allah dengan mentadabbur alam, dan seterusnya kan. Jadi ternyata kayak setelah ini juga bermanfaat ya. Dan sudah senang-senang ya kan. Tapi juga kita bagi alam. Tapi yang dilihatnya jangan yang alam ya kan. Di alam juga sudah. Itu masih ngomong ke alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Bukan. Tentunya ada yang boleh dilihat, ada yang. Masya Allah ini tadi dalam bahasa Arab. Gimana ini? Apa ini? Ipen sih guys. Dibaca aja ya. Coba. 50 sudah. Maknanya kan. Ini. Idza kana rajulun apa itu? musalliyan. Idza kana rajulun musalliyan masbuqan. Apabila ada seorang laki-laki yang sholat masbuq. Fi sholati rakaatan wahidatan. Di dalam sholat satu rakaat, misalkan sholatul asri. Wakil imam yasjudu ma'a man wara'ahu. Sedangkan imam sudah sujud dalam sujud. Fi rabi'ah. Itu gimana? Rakaat 4 menit. Rakaat 4 kali ya. Terlambat satu rakaat, tapi imamnya sujud di rakaat keempat di mana gitu? Mungkin kurang satu apa? Nah, maksudnya sampai bahwa yang bisa dia lupa. Nah, yang kali juga lupa kali. Satu dua. Ya, lagu dari imam berarti ayat ini ya. Lagu dari imam dari imam wakil imam ya wakil imam al-imam yasjudu ma'aman wara'ah dan dari imam yajlis itu biasa apa? Tahiyat. Tahiyat. Oh, tahiyatani. Tahiyat. Asal, secara asal ini tahiyat kedua.
Walakin al-imam yaqumu al-khamisah, tetapi imamnya malah lupa ya. Lupa malah dia imamnya lah bangkit rakaat kelima. Summa yaqulunahu yuzakirunahu, kemudian namanya mengingatkan fihi makmum bukan makmum bukan ain kalau ini bukan ain dari a ya, hamzah ya, makmum al-masbuk, dan di sana ada makmumnya masbuk tadi, bahwa yang masbuk di akhtar imam, yang tahu kesalahan imamnya karena dia telah jadi tahu. Tapi jangan jadi kebenaran gunanya sholatnya masbuk itu ada manfaat bisa ya koreksi gitu ya. Ini kalau jadi ini hatta tanwiyah tentang sholat sampai sholatnya selesai. Dan imam sujud dan sahbian, sujud dan sahbian. Imam mengatakan sesah. Jadi yang ini ya, karena rupanya bak dan takbir alami takbir alati yuqta alaihi, karena ada udur yang diberikan. Fil hari takut al-imam qiyaman wal khamisah fil makmum di yang bangunan apa ini? Dalam keadaan ini imam yang ini dia memang berdiri ya, makanya tidak salah ini. Kemudian makmum itu walaupun sampai hal tasihu rakatul masbuk fil khamisah alati tuzaku fi sababi dia kan masuk ya kan dianggap nanti rakaat kedua ya itu aja. Iya dianggap kan dia nanti masih ada dia tetap berarti dia karena kalau kurang satu rakaat berarti kan kalau ada tambahan itu dia bersama lupa tadi jadi waktu berhenti. Wah, begini gitu. Aula tasih apakah biasa? La buddha an yazid rakaatan wahidah. Ya enggak. Kan imam diikuti dalam hal yang sesuai itu ya. Kalau ada tambahan dia itu sekarang dari imam. Ikuti pas imamnya. Kalau nanti pasti jangan ikut-ikutan apa? Nambah satu rakaat. Kalau jangan pahami gitu ya. Waktu selesai ya mungkin hanya kesimpulannya di antara dosa terbesar adalah ketika seorang mukmin diajak kembali kepada agama dan sunnah untuk menyatakan hukum namun dia menolak. Ini dosa besar. Mengadakan kedudukan atas agama, melakukan bid'ah di dalamnya dan berbicara tentang agama tanpa ilmu merupakan perusahaan besar bagi agama dan kita. Rezeki berada di tangan Allah semata. Dan para hamba hanyalah sebab-sebab yang Allah takdirkan untuk menyampaikan rezeki. Jadi kalau kita mendapatkan rezeki melalui orang, itu bukan rezekinya dari dia, tapi dia hanya perantara saja. Paham? Seperti itu. Ya mungkin itu yang kita sampaikan. Ini sebuah cerita. Sudah saya bermata. Ini ada pertanyaan yang luar konteks. Wallahu a'lam bishawab. Selamat kita lanjutkan pada waktu yang akan waktu ini surah Allah.